Militer Israel mengonfirmasi bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara terhadap rumah sakit Al-Ahli Gaza. Diketahui, serangan itu dilakukan pada Minggu 13 April 2025. Pengeboman itu menimbulkan kebakaran besar hingga melumpuhkan operasional rumah sakit. Tentara Zionis IDF mengklaim fasilitas medis tersebut digunakan Hamas sebagai pusat komando dan kontrol. Dikutip dari Tribun News, serangan IDF itu ditujukan untuk menghancurkan fasilitas yang ada di dalam kompleks RS. Sebelum melesatkan serangan, IDF juga mengusir paksa para pasien serta staf medis dari rumah sakit. Mau tak mau, para pasien yang masih terbaring di ranjang pun harus dievakuasi agar tak terdampak serangan itu. Lebih lanjut, Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan adanya kerusakan di dalam rumah sakit. Serangan IDF itu menghancurkan gedung bedah dan stasiun pembangkit oksigen untuk unit perawatan intensif. Hamas dikabarkan menyambut positif terkait usulan gencatan senjata yang dibawakan dalam perundingan di Kairo, Mesir. Hal tersebut pun menjadi angin segar dan harapan baru untuk mengakhiri konflik dengan Israel. Diketahui delegasi Hamas Khalil Al-Hayya bertolak ke Kairo pada 12 April 2025 lalu. Dalam pertemuan yang digelar, Hamas mengindikasikan kesiapannya untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Militan Palestina itu bersedia berunding lagi dengan para mediator dari Qatar maupun Mesir. Dalam negosiasi ini, Hamas turut menuntut sejumlah hal penting. Hamas juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir dan mitranya dari Palestina. Mereka lantas membahas perkembangan dan usaha Mesir dalam menghidupkan lagi perjanjian gencatan senjata. Anak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yakni Yair Netanyahu, ikut meradang dengan keputusan Prancis. Seperti diketahui, Presiden Prancis berniat untuk mengakui negara Palestina pada Juni 2025. Mendapat itu, Yair Netanyahu merasa kesal. Ia pun mengungkapkan kemarahannya lewat cuitan di X. Yair Netanyahu juga menyindir Prancis dengan menyerukan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh negara tersebut. Dikutip dari Tribun News, kemarahan Yair ini muncul seusai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bakal mengakui negara Palestina Rabu 9 April 2025. Tanya Yair, Presiden Luar Negeri Israel Gideon Saar juga mengecam rencana Macron itu. Menurutnya, wacana itu justru akan menjadi hadiah bagi Hamas. Ia juga menyatakan bahwa langkah Macron itu justru bakal memperburuk situasi keamanan regional. Bentrok antara sayap militan Hamas Brigadir Al-Qassam dengan pasukan Israel IDF kembali terjadi di jalur Gaza Selatan. Diketahui Al-Qassam menangkap IDF yang beroperasi di bagian timur Rafah itu pada Minggu 13 April 2025. Tanya itu, Al-Qassam turut meledakkan sebuah rumah yang ditempati pasukan Zionis. Dikutip dari Tribun News, dalam rumah yang berada di kawasan Abu Al-Rus itu terdapat unit infiltrasi Israel. Pasukan Zionis itu diketahui menyusup diam-diam. Namun aksinya diketahui oleh Hamas hingga akhirnya persembunyian IDF itu menjadi target serangan. Menurut keterangan Al-Qassam, serangan tersebut membuat pasukan Israel terbunuh. Sementara sebagian lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Houthi
Yaman meluncurkan operasi militer tingkat tinggi yang menarget fasilitas strategis Israel. Serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sareh pada Minggu 13 April 2025 malam. Dalam keterangannya, Sareh menyatakan bahwa operasi itu mencakup peluncuran 2 rudal balistik jarak jauh. Salah satunya adalah rudal hipersonik jenis Palestine II. Rudal tersebut diarahkan ke pangkalan militer Sdot Micha, lokasi peluncuran rudal Jericho dan penyimpanan sistem pertahanan rudal Arrow Israel. Lokasi tersebut berada di wilayah pendudukan sebelah timur Ashdod atau Ashdod. Dikutip dari Al-Mayadin, rudal kedua yang diluncurkan adalah jenis Zulfiqar. Rudal ini melesat ke sasaran Bandara Internasional Ben Gurion di kota Jaffa. Selain serangan rudal, unit UAV Houthi juga menggelar operasi menggunakan pesawat tak berawak. Mereka menarget instalasi penting di wilayah Ashkelon. Militer Israel IDF membenarkan bahwa pasukannya melakukan penyerangan ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Gaza. Diketahui serangan itu terjadi pada Minggu 13 April 2025 dini hari. Namun pihaknya mengklaim melakukan serangan itu lantaran menyasar pusat komando dan kontrol milik Hamas. Lewat cuitan di X-nya, IDF menyatakan bahwa kompleks medis tersebut digunakan oleh Hamas untuk merencanakan serangan-serangan terhadap warga dan pasukan Israel. IDF menyatakan militan Palestina itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Pasalnya, Hamas dituduh menggunakan rumah sakit sebagai lokasi untuk merancang dan mengeksekusi serangan ke Israel. Meski begitu, militer Israel mengaku telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil di kompleks medis itu. Pihaknya mengaku telah mengeluarkan peringatan tingkat lanjut. Selain itu, IDF juga mengklaim menggunakan amunisi yang tepat serta melakukan pengawasan udara. Lebih dari 250 mantan agen intelijen Israel Mossad mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza. Mereka berbondong-bondong mengajukan petisi untuk menghentikan aksi militer Israel dan Netanyahu. Adapun petisi ini ditandatangani oleh ratusan mantan pejabat intelijen, termasuk 3 ex-kepala Mossad. Dikutip dari Tribun News, petisi itu diprakarsai oleh mantan perwira senior Mossad Gil Schorr. Dalam surat petisi itu terdapat tanda tangan dari 3 mantan kepala Mossad dan puluhan kepala departemen serta wakilnya. Selain mendesak diakhirinya perang, mereka juga menuntut pemulangan para sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Sebagai informasi, petisi tersebut merupakan bentuk protes pada pemerintahan Netanyahu. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu dituding menjadikan perang di Gaza sebagai alat politik. Setelah petisi ini ramai mencuat, Knesset maupun Netanyahu belum memberikan komentar. Dilaporkan, petisi itu merupakan yang kedua dalam waktu 24 jam yang ditandatangani oleh mantan atau anggota pasukan keamanan Israel saat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.